Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Okay everyone, nice to see you this morning in English learning program in Skapsa Official Studio. Well, today's video we would like to learn about expression, asking and giving opinion. Oke pelajar Skapsa, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan pelajari atau membahas tentang ungkapan meminta dan memberikan suatu saran. Seperti apakah materi pembelajaran asking and giving opinion? Mari kita simak video berikut. Oke pelajar Skapsa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, I would like to show you about the learning objectives. Saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini. Okay, for the first, after you learn about this suggestion, you have to able to. The students are able to understand information from the dialogue given. Maksudnya, siswa harus memahami informasi tentang dialog yang telah diberikan. Kemudian next, make dialogue based on the expression properly. Maksudnya, siswa harus bisa membuat dialog berdasarkan ungkapan secara tepat. Kemudian, yang ketiga adalah practice in asking and giving suggestion properly. It means that siswa harus bisa mempraktekkan ungkapan permintaan dan memberikan suatu saran dengan tepat. Kemudian the fourth, communicate early based on the real situation. Maksudnya bisa mengkomunikasikan secara lisan tentang memberikan suatu saran dalam suasana atau situasi yang real, yang nyata. Pada saat kalian bertemu dengan seseorang, misalnya dia mengalami suatu problem, nah nanti bagaimana caranya memberikan suatu saran. Nah ini adalah real condition. Kalian harus bisa. Kemudian yang kelima, the last is get detailed information from written text. Kalian bisa mendapatkan suatu informasi secara detail dari teks. Kalau nanti kalian menjumpai suatu teks, kalian harus bisa memahami teks tersebut. Jadi kita nggak hanya sekedar membaca saja, tapi juga harus understanding atau memahami. Oke, itu ya pelajar Skapsa, bisa dimengerti ya untuk learning objektifnya atau tujuan pembelajarannya. Oke, good. Sekarang akan saya jelaskan juga tentang apa sih sebenarnya definisi dari suggestion. Nah, pastinya everyone always had a problem. Have you ever had a problem or maybe confusing in something or going somewhere or confused about something to eat, something to drink, something to buy, and so on? Of course, everyone has a problem. So in this topic, we have to need help from someone else. Sometimes someone can find or solve the problem itself, but some of them cannot find or cannot solve the problem. So they have to find someone to give a suggestion. Maksudnya begini anak-anak, dalam suatu pembelajaran sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menjumpai suatu masalah atau mungkin kebimbangan atau suatu kebingungan dalam memutuskan sesuatu. For example, kalian mau membeli sesuatu tapi masih bimbang, saya pilih yang mana ya, pantasnya yang mana ya. Kalian pasti ajak teman untuk dibuat pertimbangan ya. Kemudian juga kalau misalnya ada problem, pasti semua orang mengalami suatu masalah, entah itu in family problem,
classroom problem or school problem, ya. Nah, nanti kita pasti akan bisa meminta sarannya bagaimana, seperti apa, harusnya bagaimana. Nah, kemudian ada yang memberikan suatu saran. Nah, disinilah nanti kita akan mengupas secara rinci. We learn about asking and giving suggestion in detail. Okay. Next, let me show you about definition of suggestion. Suggestions mean to suggest something for someone to consider. Maksudnya di sini saran sesuatu kepada seseorang untuk dipertimbangkan. Jadi saran itu bisa berupa, nah ini bisa juga ya, suggestions can be in form of solution, advice, plan, or idea. Jadi saran itu bisa dalam bentuk solusi, kemudian sebuah nasihat atau suatu nasihat, kemudian plan adalah suatu rencana, or idea adalah pendapat atau ide. Nah, kemudian next, suggestion can be accepted or refused or rejected. Saran itu juga bisa diterima atau ditolak. Pernahkah kalian menerima saran dari seseorang? Mungkin tidak langsung ya, kalian batin saja ya. Aku gak setuju karo kuwi saja nih ya. Atau bisa juga kalian menerima, that's okay ya. Kalau menerima berarti sependapat atau masuk akal ya, masuk akal dan bisa dilakukan. Nah, itulah yang dikatakan ini tadi, suggestions can be accepted or refused or rejected. Kalian pernah dengar lagu ini toh? Di reject. Nah, di reject apanya? Di reject cinta kan? Nah, cinta kalian ditolak. Kenapa? Kalian kurang penampilannya, kurang ganteng ya, atau mungkin kalian jahat, atau mungkin kalian terlalu pendiam ya. Nah, ini bisa juga di reject ya. Oke, saya berikan suatu contohnya. The example, student A, "Hi Indra, what's wrong with you? You look ill." "Hai Indra, ada apa dengan kamu? Kamu kelihatannya sakit." And then student B, "Yes, I have got a toothache. I have got a toothache." Iya, saya sakit gigi. Nah, tadi kan ditanya, kenapa, ada apa dengan kamu Indra? Kamu kelihatannya sakit. Nah, ternyata sakit gigi. Kemudian student A, "Why don't you go to the dentist? Why don't you go to the dentist?" Nah, inilah yang dikatakan saran, ungkapan saran. Why don't you? Kenapa kamu nggak ke dokter gigi saja? Nah, kemudian student B-nya gimana? Jawabannya, responnya, "Yes, but how can I go there?" Iya, tapi gimana saya harus bisa ke sana? Mungkin dia tidak membawa sepeda motor ya. Kemudian student A-nya ini memberikan suatu tawaran ya. Oke, let me take you there. Let me take you there. Oke, saya antar ke sana. Nah, ini baik hati sekali ya temannya ya. Nah, kemudian student B-nya memberikan respon seperti apa? Kalau responnya ini merupakan suggestion yang baik ya. "Thank you, you are very kind." Terima kasih, kamu baik sekali ya. Nah, seperti itu. Nah, saya harapkan pelajar Skapsa juga seperti itu ya. Semuanya baik aja ya, nggak ada yang jelek ya. Pastinya nanti kalian mesti akan saling membantu. Oke, dipahami, bisa dimengerti dari pemahaman suggestion ini? Oke, nanti kita coba replay ya. Berikut, next. Akan saya jelaskan pula bagaimana sekarang caranya meminta saran kepada seseorang. Kalau dalam bahasa Indonesia kan, piye, atau mungkin gimana penampilan saya, bagus enggak? Kalau misalnya kurang bagus kan mesti ada saran.
Oh ya, kamu seharusnya rambutmu dipotong. Atau bisa juga, or you can say, you have to cut your hair to barber shop. Nah, seperti itu. Atau mungkin penampilan tentang bajunya, atau mungkin tentang any kind, ya. Seperti apa? Pertanyaannya kalau dalam bahasa Inggris. Oke, let's see. For the first, what would you like to suggest to do tonight? What would you like to suggest? Sorry. Nah, apa saran kalian yang bisa dilakukan untuk malam ini? Nah, ini bisa menggunakan what would you like to suggest. Kemudian bisa juga what do you want to suggest? What do you want to suggest to do tonight? Sama artinya dengan yang what would you like to suggest. Kemudian bisa juga you can say or you can use where do you fancy going at this weekend? Kemana kamu bisa tertarik bepergian dalam malam minggu? Ini fancy, ini tertarik atau suka sekali ya. Kamu lebih suka kemana sih bepergian di akhir pekan? Ya, bisa menggunakan where do you fancy going at this weekend? Kemudian next bisa juga kita gunakan what shall we do? What shall we do? Apa yang akan kita lakukan malam ini? Nah, nanti pasti akan diberikan suatu solusi. Gimana kalau kita makan malam di cafe atau how about going to the movie dan sebagainya. Oke, and next, can you suggest the color suitable on me? Can you suggest the color suitable on me? Gimana, kamu punya saran tentang warna apa yang cocok bagi saya? Nah, the color suitable on me. Warna yang sesuai dengan saya. Kadang-kadang saya sudah pede ya, warna merah saya pakai. Ternyata pendapat seseorang atau sarannya seseorang kurang pantas di dalam event atau dalam suasana ini. Nah, mungkin bisa dialihkan, kamu lebih bagus pakai yang warna blue, the blue one. It will be suitable on you. Itu ya. Jadi ini merupakan suatu contoh expression asking for suggestion. Ini pertanyaan, meminta saran. Kemudian bagaimana sekarang kita memberikan suatu saran, ini juga ada ungkapannya. Jadi jangan sampai keliru. Kalau dalam bahasa Indonesia cukup sekali aja ya. Alah, yang baik ini. Nah, yang baik itu. Kamu seharusnya ini. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, any kind of expression that you have to use. Oke, yang pertama, I suggest that. I suggest that. Saya sarankan bahwa, contohnya seperti ini. I suggest that you should take rest. You should take rest. Saya sarankan kamu istirahat aja karena di sini kamu kelihatannya lemes ya, atau mungkin kalian sakit atau mungkin kurang makan ya. Sorry. Kemudian bisa juga what about visiting grandma this evening? Gimana kalau kita berkunjung ke rumah nenek aja malam ini? Sore ini. How about going to cafe by doing some homework? Bagaimana kalau kita pergi ke cafe aja ya sambil kita mengerjakan PR. Nah, kemudian bisa juga di sini let's go. Yuk, let's go to Asmara Beach. Yuk kita pergi ke Pantai Asmara. Pernahkah kalian mendengar Pantai Asmara? Nanti kalau belum pernah mendengar atau belum pernah berkunjung ke sana, oke, bersama saya ya. Berikutnya, why don't you? Kenapa kamu tidak? Why don't you buy a new handphone? Kenapa kamu nggak membeli HP yang baru saja ya? Karena HPmu sudah rusak, nggak bisa terpakai, dipakai untuk mengerjakan di Google Classroom aja nggak connect, nggak
nggak support ya. Jadi saya sarankan ya, why don't you buy a new handphone? Berikutnya, I think, saya rasa, itu artinya. Nah, contohnya, I think you should wear a mask at school. Saya rasa kamu sebaiknya pakai masker kalau ke sekolah, ya, karena di sini semuanya diharuskan menggunakan masker. So, you should wear a mask at school. Paham ya? Bisa dimengerti? Oke, suka sekali saya ya. Oke, the last, I advise you to. I advise you to. Saya berikan nasihat kamu to look for a new job. Saya nasihati atau saya sarankan kamu mencari pekerjaan yang baru. Mungkin pekerjaan yang lama itu sangat membosankan atau mungkin tidak convenient atau tidak memuaskan. So saya sarankan, I suggest or I advise you to look for a new job. Oke, can you get it everyone? Oke, jangan kemana-mana ya, jangan ngantuk. Ya, tetaplah di Sekapsa ya. Oke, let's go on. Nah, pelajar Sekapsa, kalian pernah mendengar seperti suggestion atau saran itu kadang-kadang diterima atau tidak? Pernah enggak? Yang jelas pernah ya. Kadang-kadang saranmu yang kurang bagus atau kurang berkenan itu tidak diterima. Tapi kalau saran yang baik, yang cocok sekali buat kita, kadang-kadang kalian kan juga meng-accept atau kalian menerima. Nah, seperti apa? Kita kalau menerima kalau kita menerima saran dari seseorang. Oke, ungkapannya seperti ini. Yang pertama, yes. Pasti ada ungkapan yes. It's good idea. It's good idea. Sorry, ini salah ketik ya. Seharusnya di sini double O. Ya, it's good idea. Ya, bagus sekali. Ide yang bagus. Kemudian next, that's marvelous idea. Ini juga sama. Ini merupakan suatu ide yang bagus sekali. Luar biasa. Kemudian next, yes, that would be nice. Ini juga cukup bagus. Next, I'll do that. Oke, yes, I'll do that. Ya, karena saran itu bagus, jadi saya akan bisa melakukannya. Oke, I'll try. I'll do that. Saya akan melakukannya. Kemudian next, you are right. Ya, kamu betul. Kamu betul atau kamu benar. Kemudian next, alright. Baiklah. Jadi cukup singkat ya. Baiklah, karena sudah langsung disetujui ya. Jadi oke, baiklah. Berikutnya, oke, bisa juga kita we can say oke or great, baik, nice or wonderful, luar biasa, or excellent, sama saja. Nah, inilah that's all for the expression for accepting suggestion. Ini beberapa ungkapan yang digunakan untuk menerima suatu saran. Apakah yang ada juga yang tidak diterima? Ada juga. Nah, ungkapannya seperti apa? Let's have a look. Nah, reject. Kalian tadi sudah saya jelaskannya. Reject, di-reject tadi apa? Ditolak. Ya. Menolaknya pasti ada reason tertentu karena tidak sesuai atau tidak cocok. Oke, rejecting suggestion. Seperti apakah ungkapannya? Nah, ini dia. No, thank you. I don't feel like going. Oh, enggak lah. Saya enggak begitu suka untuk bepergian, ya. Ini. Karena misalnya, yuk gimana kalau kita pergi ke pantai? Nah, ternyata di sini no thank you, ditolak, ya. Saya enggak suka bepergian. Kemudian next, I'm not sure. Saya enggak yakin. It's suitable for me. Saya nggak yakin kalau ini kelihatannya cocok buatku, ya, sesuai buatku. Jadi saya nggak yakin.
Contohnya saya pakai baju seperti ini, saya meminta saran gimana penampilan saya. Nah ternyata, wah bagus sekali, indah sekali. Tapi karena saya nggak yakin, saya bisa mengatakan, I can say, I'm not sure. Saya nggak yakin it's suitable for me. Berikutnya adalah, that's not good idea. Ini bukan ide yang bagus, atau ini bukan pendapat yang bagus. Oke, next. Bisa juga kita gunakan sorry I can't. Sorry I can't. Maaf saya nggak bisa. I have another appointment. I have another appointment. Maksudnya saya sudah punya janjian, jadi saya nggak bisa. Sorry I can't. Itu ya. Paham tidak? Do you understand? Can you get it? Oke, jangan ngantuk ya. Tetaplah bersama kami ya. Oke, next, let's go on. Sorry, bagaimanakah kita nanti bisa melihat seperti apa ungkapan ini kalau kita aplikasikan dalam percakapan sehari-hari ya. Nanti kalian juga harus membuat percakapan di rumah ya. Silahkan kalian nanti dengan temannya atau mungkin dengan adiknya. Sekarang let's see a video for the conversation. Hi Shalu, what are you doing? Hi Krista, just prepare for a job interview. Really? What interview will you get? I will interview for a job at Mandarin Bank. What position have you applied? Marketing position. Marketing? Yes. Oh, great. Well, can you tell me your experience when you had interview at the bank and what should I do? Well, I think you should prepare growing, psychotest, and English speaking. Oh, I see. And what about my performance? Well, I think you should learn about psychotest and often practice in English. Thank you for your kind suggestion. I will try it. You are welcome. Good luck. Nah, oke, gimana pelajar Skapsa? Apakah kalian sudah paham dengan apa percakapan di video tadi? Do you understand what is the video about? Nah, itu tadi saya jelaskan sedikit ya. Apa sih sebenarnya yang diomongkan tadi? Apa yang sebenarnya komunikasikan tadi? Yang pertama adalah Syahrul ini telah mempersiapkan job interview di BCA. Nah, kemudian Syahrulnya juga meminta suatu pendapat kepada Frisa. Bukan pendapat, tapi saran. Apa saranmu tentang persiapan interview? Nah, ternyata ada tadi harus mempersiapkan grooming. What is grooming? Grooming adalah penampilan diri, kemudian psikotes, kemudian juga speaking skill gitu. Nah, kemudian berikutnya si Frisahnya sudah memberikan saran, terus memberikan suatu doa atau harapan semoga sukses kepada Syahrul. That is a video for asking and giving suggestion. Nah, it's your turn. Sekarang ganti giliran kalian. Kalian yang pertama tidak akan saya suruh membuat video, tetapi kalian mengerjakan beberapa exercise yang sudah saya berikan. Jangan lupa nanti don't forget to write down your answer and then send to Google Classroom. Okay, let's have a look. This exercise. Nah, kalian cuma menjodohkan atau nge-match ya. Match the statement in a column A to column B. Kalian hanya nge-matchkan saja. Mudah kan ini? Seperti sekolah TK atau sekolah SD. Saya tidak akan memberikan tugas yang berat pada kalian. Nanti aja kalau pada waktu tatap muka, saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat dialog dan kita praktek bersama-sama. Ini yang akan membuat kita lebih terampil dalam berbahasa Inggris. Oke, Skapsa?
Paham ya dengan tugas yang saya berikan ini? Oke, good. Okay, that's all for today's video. Thank you very much for joining this program and see you at the same time. Okay everyone, that's all for today's video. And don't forget to stay at home and join in this program. Don't forget to like, comment, subscribe, and share to your friend. See you at the same program. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.